Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadri, kelas Penjaskes Red 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang nasional dan internasional. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Macam-macam gaya renang: 1 gaya bebas, 2 gaya dada, 3 gaya kupu-kupu, 4 gaya punggung. 1. Gaya bebas. Berenang gaya bebas atau freestyle adalah gaya berenang yang relatif mudah dipelajari. Gaya ini juga dianggap paling efisien dan cepat meskipun melibatkan seluruh otot tubuh. Manfaat renang gaya bebas: 1. Membakar kalori. 2. Melatih napas lebih panjang. 3. Meninggi badan. 4. Melatih otot. 2. Gaya dada atau gaya katak. Gaya dada memiliki pola gerak yang berbeda dibanding dengan gaya bebas dan gaya punggung. Setiap pola gerakan memungkinkan untuk mengambil napas dalam tempo singkat. Manfaat gaya dada atau katak: 1. Membakar kalori tubuh, mengurangi stres, kebugaran jantung dan paru-paru, menjaga kadar gula darah, menguatkan tulang dan otot. 3. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dan berenang. Manfaat gaya kupu-kupu: membakar kalori, melatih otot-otot tubuh, memperbaiki postur tubuh dan kelenturan tubuh. 4. Gaya punggung. Gaya punggung atau juga dikenal sebagai backstroke merupakan satu-satunya jenis gaya renang yang dilakukan dalam posisi terlentang alias menghadap permukaan air dengan punggung sebagai tumpunya. Manfaat gaya punggung: 1. Membakar kalori. 2. Melatih otot tubuh, memperbaiki postur tubuh, membuat tubuh rileks. 5. Menambah tinggi badan. Sejarah renang dunia. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sorfa di Gebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 SM. Pada tahun 1538, Nicholas Meinmann, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800 dan sebagai besar peserta menggunakan gaya dada, gaya rangkak depan ketika itu dipanggil gaya Trudek. Diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Turget yang menirunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara pada tahun 1902. Gaya Trudek terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendangan kribas. Federasi Renang Internasional. FINA membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang perairan terbuka, selam, bola air, dan renang Indonesia. Pertandingan renang
dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Di kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah peruntukan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat banyak, akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cihampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904 sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Cihampelas, maka diawali dari kegiatan olahraga di Indonesia. Persikatan berenang diberi nama Bandung Seus Bond atau Persingkatan Berenang Bandung, didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawai 7 perkumpulan, diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Osvia, Mulo, dan Kuokskol. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian berulang di tahun 1918 berdiri West Java Sound atau Persingkatan Berenang Jawa Barat, dan pada tahun 1927 berdiri pula East Java Sound atau Persingkatan Berenang di Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah, bahkan kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Pada zaman kependudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, pemerintahan kependudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan melawan penjajah, sehingga tanggal 20 Maret 1951 dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Swanbond for Indonesia atau singkatan SBVI, dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan renang adalah olahraga yang dilakukan dalam air. Selain sebagai olahraga, renang juga bisa digunakan sebagai reaksi. Dalam olahraga berenang terdapat 4 macam gaya. Di antaranya adalah gaya bebas, gaya dadak atau katak, gaya kupu-kupu, gaya punggung. Olahraga renang ini mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah
manfaat untuk membuat otot, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru, menambah tinggi badan dan melatih nafas. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.